Halo anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar muatan IPS. Tema 1 tentang gerak hewan dan manusia. Kita lanjut di subtema yang kedua tentang manusia dan lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. A. Kenampakan alam dan buatan. 1. Kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Anak-anak, ini artinya tanpa bantuan dari manusia. Contoh seperti gunung, pegunungan, dan laut. Anak-anakku sekalian, ada dua macam kenampakan alam, yaitu yang pertama, kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan adalah wilayah permukiman bumi yang tidak digenangi air. Contohnya seperti gunung, pegunungan, dataran rendah, kemudian dataran tinggi, tanjung, pantai, dan delta. Dan yang kedua adalah kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan adalah daerah yang digenangi air. Contohnya seperti selat, kemudian teluk, danau sungai, dan laut. Yang kedua, kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan di lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya seperti yang pertama, bendungan atau waduk. Bendungan atau waduk adalah danau buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai. Kemudian yang kedua, pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat berlabuhnya kapal untuk menaikkan atau menurunkan penumpang dan barang. Dan yang ketiga adalah bandar udara atau biasa disebut dengan bandara. Adalah tempat pemberhentian dan pemberangkatan pesawat terbang. Dan yang keempat adalah kawasan industri. Adalah daerah yang terdiri atas pabrik-pabrik. Yang kelima, kebun binatang. Adalah tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dari kepunahan dan mengembangbiakan hewan tersebut. Yang keenam, perkebunan. Perkebunan adalah daerah yang dibuat untuk ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang ketujuh adalah jalan raya. Jalan raya adalah dibuat untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat di bagian yang ke B tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Flora artinya dunia tumbuhan dan fauna artinya dunia hewan. 1. Flora di Indonesia. Keadaan tanah dan iklim di Indonesia menyebabkan tanah di Indonesia subur sehingga hampir 14% wilayah ditumbuhi tanaman yang sangat lebat. Anak-anak, flora di Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Hutan hujan tropis, B. Hutan musim, C. Hutan sabana dan stepa, dan yang D adalah hutan lumut.
Dan yang kedua, fauna di Indonesia. Ahli flora dan fauna Alfred Weber dan Wallace membagi wilayah fauna menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama fauna asiatis, dan yang kedua adalah fauna peralihan, dan yang ketiga adalah fauna australis. Anak-anak, ketiga bagian ini dibatasi oleh garis Weber dan garis Wallace. Garis Weber adalah garis yang digambar oleh Weber untuk memisahkan habitat fauna Australia dengan fauna tipe peralihan. Kemudian, garis Wallace adalah garis yang digambar oleh Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dengan fauna tipe Asia. A. Fauna asiatis. Fauna asiatis memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Asia. Contohnya seperti harimau, kera, gajah, dan orang-utan. Nah, jenis hewan Asia ini banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dan yang ke B, fauna peralihan. Fauna peralihan tidak memiliki kesamaan dengan fauna di Asia ataupun Australia. Contohnya seperti komodo, anoa, babi rusa, burung malio, dan kakak tua. Nah, anak-anak, hewan tipe peralihan ini banyak terdapat di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Dan yang ke C adalah fauna australis. Fauna australis memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Australia. Contohnya seperti burung cendrawasih, nuri, kanguru, dan kasuari. Anak-anak, hewan tipe australis banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di Maluku bagian timur dan di Papua. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di bagian yang kecil tentang cuaca dan iklim di Indonesia. Cuaca adalah rata-rata keadaan udara di suatu tempat dalam rentang waktu yang relatif singkat. Cuaca itu cepat berubah-ubah dan daerahnya tidak terlalu luas. Kemudian iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah yang luas dan rentang waktu yang lama. 1. Iklim di Indonesia. Iklim sangat dipengaruhi oleh letak astronomis. Indonesia berada di sekitar Khatulistiwa, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga Indonesia memiliki tropis. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, pola angin di Indonesia. Angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Jenis angin yang ada di Indonesia antara lain angin muson dan beberapa angin lokal seperti angin lembah dan angin gunung, angin laut dan angin darat, serta angin foam. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Di slide yang terakhir, Pak Guru memberikan tugas IPS, tugas yang kedua di buku MBP halaman 94 sampai 95. Nah, selesai anak-anak mengerjakannya, kemudian
kumpulkan atau kirimkan di guru kelasnya masing-masing. Selamat bekerja, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati anak-anak semua.